Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Faikur Rahman Syahri. Saya dari Fakultas Syariah Hukum, Prodi Ilmu Hukum semester 4. Ingin mempresentasikan tentang paksaan hukum dan kebebasan. Di mana presentasi ini saya tujukan untuk mendapatkan nilai ujian akhir semester pada mata kuliah Filsafat Hukum yang diampu oleh Bapak Misbahul Mujib SAG MHum. Manusia merupakan makhluk sosial yang tidak bisa hidup secara individu. Atas dasar itulah manusia membutuhkan hukum untuk mengaturnya. Mengacu pada kata Cicero yang mengatakan bahwa ubi society ibi ius, di mana ada masyarakat, di situ ada hukum. Setiap masyarakat dalam meraih ketertiban maka membutuhkan hukum di dalamnya. Hukum sendiri memiliki dua sifat, yaitu mengatur dan memaksa. Artinya, hukum itu dalam pembentukannya atas dasar kesepakatan. Ketika sudah sepakat, maka semua harus menaati dan tunduk terhadap hukum. Paksaan hukum dan kebebasan. Sebelum kita masuk ke dalam pembahasan, kita harus mengetahui dulu ada berapa sifat hukum itu. Sifat hukum adalah ada dua. Hukum merupakan peraturan hidup kemasyarakatan yang dapat memaksa orang supaya menaati tata tertib dalam masyarakat serta memberikan sanksi yang tegas berupa hukuman terhadap siapapun yang tidak patuh terhadapnya. Dengan demikian, hukum itu mempunyai sifat mengatur dan memaksa. Hukum memiliki sifat mengatur dan memaksa. Dikatakan bersifat mengatur karena hukum memiliki aturan yang wajib ditaati oleh semua golongan masyarakat agar terciptanya ketertiban dan keamanan. Semua aturan yang berlaku ada dalam setiap undang-undang dan undang-undang tersebut memiliki pasal yang berlaku. Hukum memiliki sifat memaksa. Dikatakan bersifat memaksa karena hukum dapat memaksa semua lapisan masyarakat agar mentaati aturan hukum dan wajib dipatuhi. Dan dikatakan memaksa karena seorang yang melanggar hukum dipaksa agar mengikuti sanksi-sanksi yang berlaku sesuai undang-undang dan pasalnya. Menurut para ahli mengenai paksaan hukum dan kebebasan, yaitu tidak terlepas dari pendapat Bentham, di mana Bentham mengemukakan dan menganalogikan bahwasanya sesuatu yang dibeli dengan seharga kebebasan orang lain, yakni diartikan dengan hak yang dilindungi hanya layak dilindungi oleh masyarakat sejauh kebebasan orang lain terlindungi. Hal ini juga menunjuk pada penegasan bahwa kebebasan individu hanya dapat dilaksanakan sejauh tidak melanggar kebebasan orang lain. Hak atas kebebasan inilah yang kemudian perlu untuk dilindungi. Mengenai kebebasan, John Stuart Mill menyatakan bahwa kebebasan suara hati dalam arti yang seluas-luasnya merupakan hal yang paling utama. Oleh karenanya, kebebasan berpendapat dan menyatakan perasaan merupakan hak absolut bagi semua orang. Kebebasan oleh John Stuart Mill dianggap merupakan nilai yang fundamental bagi manusia. Paksaan terhadap kebebasan adalah paksaan yang mengancam nilai yang fundamental ini, sehingga hanya perlu dilakukan sejauh membawa kebaikan. Oleh karena itu, John Stuart Mill memberikan batasan pada pengenaan paksaan hukum ini. Paksaan hukum dibenarkan sepanjang penting untuk melindungi seseorang dari kekerasan pihak lain. Batas paksaan hukum terletak pada hal-hal yang berkaitan dengan prinsip membahayakan orang lain dan di luar pada hal-hal yang berkaitan dengan prinsip membahayakan orang lain. Dan di luar itu harus dibiarkan karena menjadi urusan privat yang tidak boleh diintervensi hukum. Beralih pada pendapat Hart yang menyatakan bahwa pembatasan hukum demi kebaikan individu tidak dapat disebut dengan moralisme hukum. Artinya apa? Bentuk dari
paternalisme hukum yang berbeda dengan John Stuart Mill adalah bahwa alasan moral bukanlah alasan pembenar bagi adanya paksaan hukum, dan individu bukanlah penilai satu-satunya tentang apa yang paling tepat tentang kepentingannya. Paternalisme hukum dapat diperlukan oleh negara karena dapat digunakan untuk mengurangi dan menghindari kemungkinan negatif akibat perilakunya sendiri atau orang lain. Beralih pada pendapat Herbert Parker yang berpendapat bahwa prinsip membahayakan orang lain, yang merupakan pendapat John Stuart Mill, memiliki kegunaan di mana prinsip tersebut menegaskan pentingnya menjatuhkan hukuman berdasarkan bahwa perilaku tertentu yang dapat memberikan efek negatif, merugikan atau membahayakan pihak lain. Ada perhatian tertentu terhadap pendapat Parker, yakni dari sudut pandang hukum kriminal atau yang kita sebut dengan hukum pidana, di mana Parker ini mengajukan 3 pendapat, yakni yang pertama, pentingnya memastikan bahwa seseorang yang dihukum karena memang bersalah, di mana harus ada fakta yang jelas atau bukti yang dapat memastikan antara mens rea dan actus reusnya bahwa seseorang pantas dihukum. Yang kedua yaitu pentingnya memberikan hukuman yang setimpal sesuai dengan tingkat kerugian yang derita oleh pihak lain dengan tetap berdasarkan pada penerapan keadilan. Yakni nomor 2 ini mengacu pada keadilan, bahwasanya adil itu harus diterapkan dalam setiap putusan hukum. Yakni mengacu pada kata-kata John Host dalam bukunya The Theory of Justice, bahwasanya hukum itu adalah keadilan. Yang nomor 3 yaitu adanya garis pemisahan yang jelas antara pertimbangan hukum dan pertimbangan moral, di mana hukum ini dan moral saling berkaitan. Artinya bahwa orang dihukum adalah orang yang memang melanggar norma hukum, bukan norma moral. Meskipun pada konteks ini dapat melanggar norma moral dan norma hukum sekaligus. Negara hanya menghukum mereka yang melanggar norma hukum. Ada pendapat yang menyatakan menolak melegalasi moralitas, yaitu Henkin. Maksud penolakan ini dikarenakan ada batasan yang jelas antara hukum dan moral. Hukum hanya bertujuan rasional utilitarian yang sah yang disebut hukum sementara. Moral berasal dari sisa warisan keagamaan sehingga negara tidak perlu mempertahankan pandangan moral dengan menerapkan sebagai hukum. Pendapat lain yang dibawakan oleh Hart menyatakan bahwa yang menjadi persoalan adalah moralitas, yang mana dapat ditegakkan melalui hukum. Jawaban atas persoalan tersebut oleh Hart dikemukakan dapat dicari dengan melandaskan pada prakteknya terhadap pendapat Lord Delphine yang menyatakan pentingnya moralitas komunitas sebagai alat kohesi sosial dan juga karenanya menjadi jaminan eksistensi komunitas. Delphine menyatakan bahwa ada standar perilaku tertentu atau prinsip moral yang oleh masyarakat dituntut untuk dipatuhi. Hal ini mengindikasikan adanya keberlangsungan hidup masyarakat yang dilandasi dengan kepatuhan dan upaya memenuhi keyakinan dan standar umum yang juga disebut moralitas publik. Delphine menjadi pembela yang baik dari paternalisme hukum, di mana hukum kriminal tidak mengenai persetujuan atau pilihan bebas korban sebagai alasan tertuduh untuk melepaskan diri dari tuntutan hukum kriminal. Jadi, dapat disimpulkan bahwa paksaan hukum dan kebebasan merupakan hal saling terikat dan implementasinya dalam artian bahwa hukum itu memaksa dalam mengatur untuk
mewujudkan kebebasan, namun kebebasan individu dibatasi oleh kebebasan individu lain. Immanuel Kant pernah berkata bahwa otonomi tertinggi adalah otonomi kebebasan. Cukup sekian dari saya atas materi pada paksaan hukum dan kebebasan. Kurang lebihnya mohon maaf, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.